511 Aku kembali bantu kamu merebutnya kembali. Mata yang gelap Rikimo, matanya semakin gelap seperti tinta hitam, menghina Kenzo Lee, orangku sendiri, aku sendiri tidak sibuk, apakah kamu sendiri ingin memberikan bantuan kepada orang lain? Kenzo Lee membeku sesaat, lalu tertawa, Tuan mau bicara masuk akal, jika tidak ada hal lain, aku akan pergi dulu, karena ada orang yang menungguku di luar. Rikimo tahu bahwa dia sengaja mengatakannya. Apa yang dia katakan adalah, seseorang sedang menunggu, bukankah Amandamu menunggunya? Rikimo tidak pernah menjadi orang baik. Kenzo Lee mengatakannya di bagian ini. Jika Rikimo lebih sopan padanya, dia tidak akan menjadi Rikimo. Kalau begitu biarkan dia menunggu, Rikimo mencibir, berdiri dan berjalan lurus. Kenzo Lee tidak mengerti kata-kata Rikimo. Tetapi saat berikutnya, setelah beberapa pengawal masuk, Kenzo Lee mengerti apa yang dimaksud Rikimo. Artinya jelas, Rikimo bermaksud untuk membiarkan pengawal memandangnya, tidak membiarkannya pergi. Kenzo Lee berpikir dia masih menganggap Rikimo sebagai seorang pria baik. Senyum di wajahnya sangat langka sehingga dia tidak bisa lagi mempertahankannya. Rikimo, apakah kamu melakukan hal tidak masuk akal ini? Kepda Amanda juga. Mana ada orang mengunci orang lain dengan sesuka hati. Rikimo mengabaikan kata-katanya dan memberitahu pengawal itu, setelah acara makan malam selesai, antar Tuan Li pulang. Kemudian, Rikimo memasukkan tangannya ke dalam saku celana jasnya dan berjalan perlahan keluar. Setelah pintu ditutup, pengawal itu berkata kepada Kenzo Lee tanpa ekspresi, Tuan Li, tolong serahkan ponsel. Kenzo Lee. Rikimo ini berpikir dengan sangat serius. Kenzo Lee menarik napas dalam-dalam dan memberikan ponsel kepada pengawal itu. Pengawal itu menemukan nomor telepon Amandamu seperti yang diperintahkan Rikimo, mengedit pesan teks dan mengirimkannya. Kenzo Lee sedikit mengernyit, apa yang kalian kirim? Pengawal itu meliriknya, tidak berbicara, dan tidak mengembalikan ponsel kepadanya. Kenzo Lee mengepalkan tangannya, lalu melepaskan lagi. Amandamu merasakan telepon di tas tangannya bergetar. Mengambil ponselnya, Kenzo Lee mengirim SMS padanya. Aku ada sesuatu yang harus dilakukan, aku pergi dulu. Sangat sederhana dua kalimat, tidak dapat melihat sesuatu yang istimewa. Amandamu menatap kata-kata ini sejenak, lalu memandang ke pintu masuk aula perjamuan. Kebetulan Rikimo berjalan ke ruang perjamuan, dan memang tidak ada sosok Kenzo Lee di belakangnya. Lucy Sen juga melihat Rikimo dan bertanya pada Amandamu, bagaimana dengan Dr. Lee? Dia bilang dia pulang dulu, kata Amandamu tanpa melihat ke belakang. Lucy Sen berkata dengan rasa kecewa, ada masalah apa yang mendesak, sampai tidak bisa menyapa lagi. Rikimo tidak melihatnya, dan berjalan langsung ke Herman Mo dan duduk di sebelahnya. Amandamu melihat ke bawah, mengeluarkan nomor telepon Kenzo Lee di ponselnya, dan memanggilnya. Namun panggilan itu terputus. Kemudian, dia menerima pesan teks, sedang mengemudi. Amandamu menatap Rikimo sejenak, lalu menurunkan matanya untuk merenungkan. Jika Rikimo benar-benar ingin melakukan sesuatu pada Kenzo Lee, dia tidak akan membawa Kenzo Lee di hadapannya. Kenzo Lee mungkin benar-benar ada hal yang harus dilakukan. Mungkin alasannya karena ada Magisu, pada dasarnya tidak ada wanita yang mendekati Rikimo. Sebagian besar selebritas yang hadir hari ini adalah selebritis bisnis, tetapi latar belakang keluarga Magisu lebih baik daripada selebritis ini, dan tentu saja tidak ada yang akan mengambil inisiatif untuk menyinggung perasaannya. Hari sudah malam, ayo kita pergi. Amandamu memasukkan ponsel kembali ke dalam tasnya dan berdiri. Aku pergi sekarang. Lucy Sen tidak terlalu ingin pergi, masih ingin menonton keramaian untuk sementara waktu. Amandamu dengan cepat melirik ke arah Rikimo, lalu menarik pandangannya, aku takut James Gu tidak bisa mengendalikan Joanna. Begitu kata-kata itu keluar, Amandamu mendengar seseorang berkata, anak dari keluarga siapa ini? Gadis kecil itu terlihat sangat imut. Amandamu hendak menoleh untuk melihatnya, dan mendengar suara nona kecil yang akrab. Ibu. Itu suara Joanna Mo. Amandamu melihat ke belakang dan melihat Joanna Mo di antara kerumunan. Joanna, gumam Amandamu, sudah terlambat untuk banyak berpikir, dan berjalan ke arahnya. Namun, seseorang mendekati Joanna Mo lebih cepat darinya dan menggendong Joanna Mo lebih dulu. Magisu memeluk Joanna Mo, dengan lembut menyentuh kepalanya, dan bertanya dengan lembut, mengapa Joanna juga datang. Joanna Mo menatap Magisu dengan linglung untuk sementara waktu dan berseru, Ibu. Kemudian dia melihat sekeliling dan mencari Amandamu.
Melihat ini, Lucy Sen memarahi tanpa sadar, Magisu tidak tahu malu. Suaranya tidak terlalu kecil, yang menarik perhatian orang lain di sekitarnya. Tapi Lucy Sen mana peduli dengan ini sekarang, dengan wajah hitam mengepalkan giginya dan memanggil, James Gu. Lihat bagaimana dia mengurus James Gu ketika dia kembali. Magisu menenangkan Joanna Mo dengan suara lembut, menutupi pandangan Joanna Mo, mencegahnya melihat Amanda Mu, membujuknya sambil memegang Joanna Mo untuk berjalan menuju Ricky Mo. Sepanjang perjamuan, Joanna Mo yang tidak menemukan Amanda Mu di antara kerumunan, memiliki sedikit kesan tentang Magisu, dan mempercayai Magisu tanpa sadar. Amanda Mu berdiri di tempat dengan tangan terkepal, wajahnya terlihat sangat tidak senang. Lucy Sen di dalam hatinya memarahi James Gu karena tidak dapat diandalkan, dan berkata ragu-ragu, aku pergi bantu kamu merebutnya kembali. Ketika Ricky Mo melihat Joanna Mo, dia bangkit dan berjalan menuju Magisu. Pada titik ini, dia kebetulan mengambil Joanna Mo dari Magisu. Wajah Ricky Mo sama tidak senang dengan Amanda Mu, dia memeluk Joanna Mo dan dengan ringan menekan kepalanya untuk membuatnya menutupi wajahnya di dada. Orang-orang yang hadir melihat dengan sangat terkejut. Apa yang terjadi? Apakah anak itu baru saja memanggil Magisu, ibu? Berita yang tersebar sebelumnya sepertinya benar. Mereka bahkan benar-benar punya anak. Orang-orang itu berbisik-bisik tentang Joanna Mo, dan yang lainnya menunjukkan pandangan simpatik pada Amanda Mu. Semua orang merasa bahwa Amanda Mu selalu ingin menemui Ricky Mo untuk rujuk kembali. San melakukan segala cara untuk rujuk kembali dengan Ricky Mo. Sekarang, Ricky Mo tidak hanya mengakui Magisu, tetapi bahkan memiliki anak dengan Magisu. Dan Amanda Mu, seorang mantan istri yang selalu ingin rujuk, tampak menyedihkan. Beberapa orang bahkan dengan sengaja berjalan ke Amanda Mu dan datang menemuinya. Amanda Mu bibirnya naik sebelah dan berbicara tersenyum dingin, ayo pergi. Setelah selesai berbicara, dia menarik Lucy Sen keluar. Lucy Sen berteriak, pergi begitu saja. Aku ingin mengalahkan Magisu sekarang. Dia sekarang merasa bahwa Magisu lebih menjijikkan daripada sis kamu. Amanda Mu berkata tanpa menoleh ke belakang, tidak perlu terburu-buru. Lucy Sen berkata dengan kaget, aku bisa dipahami sebagai, kamu juga setuju untuk pergi dan mengalahkan Magisu denganku. Sekilas kedinginan muncul di mata Amanda Mu, kebanyakan orang yang tidak tahu batasan, pada akhirnya senjata makan tuan. 512 tidak perlu datang kalau berani. Nada suara Amanda Mu tidak terlalu dingin, tetapi Lucy Sen mendengarkannya, menggigil tanpa sadar. Lucy Sen mengambil lengan Amanda Mu dan bersandar padanya seperti tidak bertulang, Amanda, kamu dan bos besar telah hidup bersama untuk waktu yang lama, dan ketika berbicara hampir sama menyeramkan seperti dia. Amanda Mu merasa terhibur olehnya, kamu kalau berkata sama dengan sales pemasaran, semakin lama semakin enak didengar. Lucy Sen menepuknya. Ketika keduanya meninggalkan ruang perjamuan, mereka melihat James Gu terengah-engah. Ketika dia melihat Amanda Mu dan Lucy Sen, dia berhenti dan sangat lelah sehingga dia berkata, kalian, kenapa keluar? Joanna. Amanda Mu menghentikan apa yang ada di belakangnya dan berkata, Joanna ada di dalam. Ah, James Gu memandangi ballroom dengan terkejut. Detik berikutnya, Lucy Sen mengambil tas dan mengetuk kepalanya, menyuruhmu menjaga anak itu, satu anak saja tidak bisa jaga. Amanda sudah bilang kalau kamu memiliki urusan penting langsung telepon. Apakah kamu tidak menjaga anak, lalu kamu juga tidak tahu bagaimana cara menelepon? Aduh. Di luar terlihat sangat mempesona, semua selebriti wanita ingin mengikat dengan Direktur Gu, tetapi pada saat ini dapat dikalahkan oleh seorang wanita yang memukul kepalanya. Bukan hanya itu, tetapi dia juga tidak bisa melawan. Amanda Mu melihat sekeliling untuk sementara waktu, dan ketika seseorang keluar dari ruang perjamuan, dia menarik Lucy Sen, sudah, jangan berkelahi. Tas tangan wanita itu tidak besar, jadi cukup letakkan ponsel dan letakkan cermin kecil, letakkan dua lipstik, dan jadi itu tidak akan sakit jika dipukul ke tubuh. James Gu tidak membalas, ini membiarkan Lucy Sen marah. Lucy Sen memang marah, tetapi dia merasa sedikit bersalah tentang Amanda Mu. Maaf, jika itu bukan ide aku, Joanna tidak akan. Amanda Mu memotongnya, jangan katakan itu, Joanna pada dasarnya nakal, dan dia punya ide besar. Bagaimana bisa menyalahkan kalian? Dia menenangkan Lucy Sen dan berbalik untuk bertanya kepada James Gu, apa yang terjadi? Setelah beberapa orang keluar dari ruang perjamuan, Amanda Mu memberi isyarat agar mereka berjalan sambil berbicara.
Joanna mengatakan dia lapar, dan aku ingin memesan makanan ke kamar, tapi dia terus mengatakan dia ingin makan roti kukus, dan aku berencana untuk membawanya keluar, dan kemudian. Bahkan anak kecil saja tidak bisa dijaga, James Gu sendiri merasa malu, ada banyak orang di lift, dan ketika membuka pintu dia berlari keluar dengan orang-orang. Joanna Mo biasanya anak yang sangat nurut, dan umumnya tidak berlarian. Amanda Mu terdiam sesaat, dan bertanya, apakah dia keluar karena berusaha mencariku? James Gu mengangguk. Ayo pergi dulu, kata Amanda Mu, dan berjalan ke depan. Bagaimana dengan Joanna? Magisu masih memeluknya sebagai samaran. Lucy Sen berkata dan langsung merasa marah, dirinya sendiri saja tidak bisa mengatasinya, apalagi Amanda Mu. Tidak apa-apa, di sana ada Ricky Mo. Amanda Mu baru saja memperhatikan bahwa Ricky Mo memeluk Joanna Mo dan dengan sangat hati-hati menghalangi pandangan Joanna Mo. Meskipun dia dan Ricky Mo belum berbicara tentang mengungkapkan identitas Joanna Mo, mereka berdua memiliki pemahaman diam-diam untuk melindungi Joanna Mo dan tidak ingin dia tampil di depan publik. Lagi pula, hubungannya saat ini dengan Ricky Mo tidak banyak membantu untuk mengungkapkan Joanna Mo. Amanda Mu telah memikirkan masalah ini sebelumnya. Dia pikir itu mungkin karena dia dan Ricky Mo sangat kekurangan cinta dalam keluarga. Mereka berdua ingin memberikan yang terbaik bagi Joanna Mo. Mereka tidak bisa mentolerir pencemaran nama baik Joanna Mo kecil dari dunia luar. Anak itu polos dan murni, tetapi dia dan Ricky Mo terlalu sadar akan jahatnya dunia ini. Dari luar, Amanda Mu dan Ricky Mo telah bercerai 3 tahun yang lalu, dan begitu banyak hal terjadi di waktu itu. Dia tinggal bersama Kenzo Lee untuk sementara waktu, Joanna Mo sekarang sudah lebih dari 3 tahun, hal-hal ini disatukan, tidak mudah untuk dijelaskan, ungkap saja satu hal ini maka akan bisa membuat keributan besar. Tidak ada jaminan bahwa mungkin ada seseorang akan mengambil Joanna Mo untuk membuat masalah. Yang paling penting sekarang adalah melindungi Joanna Mo. Jadi, tadi di ruang perjamuan, dia tidak melakukan apapun. Ketika Amanda Mu berbicara, wajahnya penuh kepercayaan pada Ricky Mo, dan Lucy Sen juga menjadi tenang. 3 orang naik lift langsung keluar dari hotel. Di tempat parkir, Amanda Mu mengeluarkan ponselnya dan bersiap untuk memanggil Ricky Mo. Setelah memikirkannya, dia memilih untuk menelepon Donnie. Nyonya muda, Donnie menjawab telepon dengan cepat. Amanda Mu bertanya langsung, di mana kalian sekarang? Donnie menoleh untuk memandang Ricky Mo. Ricky Mo sepertinya menduga bahwa telepon itu dari Amanda Mu, dan menatap Donnie. Donnie begitu diawasi oleh Ricky Mo, dia dengan sadar membuka speaker, dan kembali ke kata-kata Amanda Mu, kami sekarang akan naik lift untuk pergi. Katakan pada Ricky Mo bahwa aku menunggunya di rumah. Ricky Mo dapat mendengar suara Amanda Mu, dan berkata dengan kosong, katakan pada Amanda Mu bahwa aku tidak akan ke sana. Donnie membuka speaker, dan Amanda Mu tentu saja bisa didengar Ricky Mo. Mengendong Joanna Mo di tangannya yang sudah tertidur. Amanda Mu mendengus dingin, kamu beritahu Ricky Mo bahwa jika dia tidak datang malam ini, maka seterusnya dia jangan datang lagi. Ricky Mo, katakan pada Amanda Mu bahwa aku pasti tidak akan datang malam ini. Amanda Mu, katakan pada Ricky Mo, jangan datang jika dia berani. Donnie. Amanda Mu dan Ricky Mo, dengan telepon Donnie di tengah, bertengkar di udara. Donnie mengambil telepon dan tidak punya kesempatan untuk berbicara sama sekali. Dia hanya bisa berdiri di tengah, mendengarkan pertengkaran antara Ricky Mo dan Amanda Mu. Meskipun itu pertengkaran, itu hanya beberapa kata. Kamu benar-benar tidak datang. Tidak datang. Donnie diam-diam menyerahkan telepon kepada Ricky Mo, tetapi Ricky Mo tidak menjawab telepon. Jangan berikan aku teleponnya, aku tidak ingin berbicara dengannya. Detik berikutnya, suara bip dari telepon terputus. Tangan Donnie memegang telepon menjadi kaku dan menoleh untuk melihat wajah Ricky Mo. Ricky Mo menatap telepon dengan wajah hitam, menutup teleponku. Donnie mengangguk. Oh, Ricky Mo mencibir, lift itu turun, dia melepaskan satu tangan dan menekan lift, dan berjalan masuk. Joanna Mo dalam pelukannya tidak bisa tidur nyenyak. Dia sedang tidur di bahu Ricky Mo. Tiba-tiba dia menatap Ricky Mo dan berkata, Ibu. Dia baru saja tidur seperti ada keributan, seolah mendengar suara Amanda Mu. Joanna Mo menggelengkan kepalanya yang kecil dan melihat sekeliling, tetapi tidak melihat sosok Amanda Mu, dan kembali menatap Ricky Mo dengan tatapan bingung. Ricky Mo merentangkan telapak tangannya tanpa ekspresi, di kepala kecil Joanna Mo, dengan sedikit usaha, dia terus menekan kepalanya yang kecil tertidur di bahunya. Kemudian dia berbicara dengan sangat dingin, dia tidak ada di sini, kamu pergi tidur.
Joanna Mo merasa sedih, bicara seperti ingin mencarinya. Dia berbaring telentang di bahu Ricky Mo dengan mulut terbuka, air mata berputar di matanya, dan dia tidak bisa menahannya. Ayah terlalu galak, kangen ibu. 513 Kesadaran sebagai Nyonya Mo. Setelah Amanda Mu menutup telepon, dia sangat marah sehingga dia ingin melempar ponsel. Dia mengepalkan ponselnya dan mendengus dingin, jangan kembali malam ini. Ada apa? Lucy Sen menyaksikan seluruh proses dia menjawab telepon, tetapi tidak tahu apa yang dikatakan orang di sana. Aku menyuruhnya pergi ke sana malam ini, dia berkata tidak, dan berkata dia tidak ingin berbicara denganku. Amanda Mu ingat nada Ricky Mo di telepon barusan dan tidak bisa menahan cibiran. Lucy Sen, semuanya palsu, dia tidak percaya bahwa bos besar tidak ingin berbicara dengan Amanda Mu. Lucy Sen melihat bahwa Amanda Mu sedang marah pada saat ini, sedikit ragu, dan masih berkata, itu hanya marah sesaat, aku merasa bahwa bos besar masih akan pergi ke tempatmu di malam ini. Amanda Mu bibirnya naik sebelah dengan senyum, lebih baik tidak datang. Ketika Amanda Mu kembali ke rumah, hampir pukul 12 malam. Dia selesai mencuci dan menatap ponselnya. Tidak ada panggilan tidak terjawab dan tidak ada pesan teks. Dia berjalan di sekitar ruangan dengan ponselnya. Tiba-tiba, dia mendongak tajam ke arah pintu, memadatkan pikirannya sejenak, berjalan ke pintu, dan mengulurkan tangan untuk membuka pintu. Pria jangkung di depan pintu, masih mengenakan setelan jas yang tidak berubah selama bertahun-tahun, datar dan agak tipis, tetapi auranya tetap tak berkurang. Keduanya saling menatap sejenak, dan Ricky Mo hendak mengangkat kakinya untuk masuk. Amanda Mu mengulurkan tangan dan menghalangi jalannya, bukankah bilang tidak akan datang. Wajah Ricky Mo membeku sedikit tanpa disadari, dan nadanya begitu acuh sehingga dia tidak bisa mendengar sesuatu yang tidak biasa, datang untuk ambil barang-barang Joanna. Amanda Mu masih tidak mengizinkannya masuk. Dia berkata dengan ekspresi datar, Tuan Muda Mo bahkan tidak mampu membeli barang untuk putrinya, dan datang secara khusus untuk mengambil barangnya. Apa perusahaan Mo akan bangkrut? Mata Ricky Mo sedikit menyipit, matanya agak gelap, dan ada sedikit kesabaran di wajahnya. Setelah Amanda Mu selesai, dia akan menutup pintu. Tapi Ricky Mo tidak memberinya kesempatan ini. Dia menahan pintu dengan satu tangan, dan melingkarkan tangan lainnya di pinggangnya. Dengan satu tangan di pinggangnya, dia mengangkatnya dengan kekuatan lengannya dan memasuki ruangan dengan cepat. Yang terjadi selanjutnya adalah suara, peng, menutup pintu. Dunia sunyi. Keduanya berdiri di pintu masuk, lengan Ricky Mo masih melingkari pinggangnya, keduanya berdekatan, dan napasnya jernih dan dekat dengan jarak. Amanda Mu melawan sedikit, tetapi tidak bisa membuka lengan Ricky Mo. Dia mengangkat kakinya dan menendang kakinya, kamu lepaskan aku. Ricky Mo tidak bergerak, dan bahkan ada cahaya yang menyenangkan di matanya, teruslah bicara. Ricky Mo. Amanda Mu mengangkat tangannya untuk memukulnya, tetapi dia menangkap pergelangan tangannya dengan cepat di matanya. Dia tidak memiliki kekuatan seperti Ricky Mo dan diikat oleh Ricky Mo di lengannya, dia hanya bisa membiarkannya membantai. Ricky Mo menurunkan matanya dan melihat leher Amanda Mu sedikit terbuka tepat setelah dia melawan diri. Wangi sabun mandi segar di tubuhnya memberitahunya bahwa dia baru saja mandi. Khusus mandi dan menunggu aku datang. Akhirnya ada sedikit kesadaran sebagai Nyonya Mo. Dengan senyum tipis di wajahnya, Ricky Mo mengkendorkan alisnya, yang tidak hanya menyenangkan di matanya, tetapi juga suara dan nada bicaranya dicampur dengan senyum. Bagaimana mungkin aku tidak menyadari kamu begitu narsis sebelumnya? Amanda Mu mencibir, dan lagi, jangan panggil aku Nyonya Mo. Kita bukan suami dan istri lagi sekarang. Tunanganmu disebut Magisu. Senyum di wajah Ricky Mo berangsur-angsur memudar ketika dia menyebut-nyebut Magisu. Ada lapisan kabut di sangkar di bawah matanya, dan kegembiraan yang baru saja menghilang tiba-tiba, seolah tidak pernah muncul. Dia memeluk lengan Amanda Mu dengan erat dan berkata dengan dingin, kamu katakan sekali lagi. Ricky Mo sudah marah. Ketika dia benar-benar marah, Amanda Mu juga takut padanya. Tetapi jika itu marah sesaat, Amanda Mu tidak akan terlalu peduli. Misalnya, pada saat ini. Aku mengatakan bahwa Magisu adalah tunangan kamu. Aku dan kamu, bertemu. Sebelum Amanda Mu selesai berbicara, Ricky Mo menutup bibirnya dengan ciuman. Itu adalah ciuman bercampur amarah, tanpa kelembutan sedikit pun. Ketika Ricky Mo melepaskannya, Amanda Mu merasa bibirnya kebas. Ricky Mo megap-megap sejenak dan menempelkan mulutnya ke telinganya, suaranya lembut dan sedikit aneh, apakah kamu masih ingin mengatakannya? Amanda Mu mendorongnya pergi, terhuyung mundur 2 langkah, menunjuk ke pintu dan berteriak, keluar.
Ricky Mo mengulurkan tangannya, menekan bibir bawah dengan ujung jari telunjuk, dan tiba-tiba tersenyum, wajah pahlawan itu menambah sedikit energi jahat. Kamu menyuruh aku datang ketika senang, dan menyuruh aku pergi ketika tidak senang. Kamu anggap aku Ricky Mo itu apa? Ricky Mo selesai bicara, terlepas dari wajah Amanda Mu yang marah, berbalik dan berjalan masuk. Dia telah tinggal di tempat Amanda Mu dalam waktu singkat, dan dia sangat akrab dengan penempatan benda-benda di ruangan itu. Dia berjalan ke sofa, melentangkan tubuh duduk, mengambil cerek di atas meja kopi dan menuangkan segelas air untuk dirinya sendiri, layak seperti di rumah sendiri. Dalam hatinya, itu memang menganggap rumah di mana Amanda Mu tinggal sebagai rumah sendiri. Ketika Ricky Mo yang keras kepala masuk, Amanda Mu juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dia berjalan kembali ke Ricky Mo dan duduk, bersandar di sofa, memandangnya dengan tangan di sekelilingnya. Orang itu tampak malas, menunjukkan sedikit kelelahan. Kamu menunggu sampai Joanna tertidur lalu baru datang. Ricky Mo dengan serius menjawab pertanyaannya, iya. Mengapa kamu tidak membawa Joanna? Dia meminta Ricky Mo untuk datang padanya di malam hari, untuk menyuruhnya membawa Joanna Mo ke sini. Dia tidak percaya Ricky Mo tidak mengerti apa yang dia maksud. Bahkan jika Ricky Mo benar-benar tidak mengerti apa yang dia katakan, itu artinya pura-pura tidak mengerti. Ricky Mo mencari alasan, dan menjawab dengan ringan, dia sudah tidur. Amanda Mu merasa bahwa dia tidak bisa mengobrol dengan Ricky Mo lagi. Dia berdiri dan berencana untuk kembali ke tempat tidur, tetapi Ricky Mo menghentikannya pada saat ini, apakah kamu sudah makan? Amanda Mu membeku sejenak sebelum menyadari arti dari apa yang dia katakan, bertanya, kamu lapar? Yah, Ricky Mo mengangguk dengan tulus, entah kemana suara yang dominan yang baru saja melakukan kesalahan padanya. Amanda Mu tidak ingin memperdulikannya. Tetapi dalam hatinya dia sangat jelas, bahkan jika dirinya tidak peduli padanya, dia akan mencoba segala cara agar dirinya peduli dia. Amanda Mu meliriknya dengan marah, tunggu. Ricky Mo menegakkan tubuh dan menegakkan punggungnya, menunjukkan penampilan, anak baik, yang mirip dengan Joanna Mo. Ketika Joanna Mo ada di sana, Amanda Mu merasa bahwa Joanna Mo dan Ricky Mo mirip. Sekarang ketika Ricky Mo ada di sana, dia merasa bahwa Ricky Mo dan Joanna Mo terlihat serupa. Terutama karena mata kedua ayah dan putri ini terlihat sangat mirip, dia tidak bisa benar-benar tidak peduli padanya. Melihat Amanda Mu memasuki dapur, Ricky Mo mengikutinya dengan senyum di bibirnya. 514 berurusan dengannya. Ricky Mo tidak meringankan langkah kakinya, jadi begitu dia mencapai pintu dapur, Amanda Mu memperhatikan langkah kaki di belakangnya. Keluar dan tunggu, kata Amanda Mu tanpa melihat ke belakang. Setelah beberapa saat, Amanda Mu berbalik, dan tidak ada Ricky Mo di belakangnya. Dia mundur 2 langkah dan melihat Ricky Mo duduk di mejanya, tidak tahu harus berbuat apa. Amanda Mu menarik pandangannya, dan air di dalam panci mendidih. Setelah dia memasukkan mie ke dalamnya dan memasaknya, dia akan meraih garam, dan ketika dia menyentuh gula putih di kotak bumbu, dia memikirkannya. Ricky Mo benar-benar berpikir dia bisa menanganinya dengan santai. Senyum di wajah Amanda Mu terus semakin dalam, dan dia dengan senang hati menuangkan setengah toples gula putih ke dalam panci. Meskipun Joanna Mo dan Ricky Mo terlihat serupa, tetapi mereka memiliki selera yang sangat berbeda. Gadis kecil Joanna Mo paling suka permen, sedangkan Ricky Mo paling benci permen. Amanda Mu mengaduk panci dengan sendok, memastikan bahwa setengah dari toples gula telah meleleh, dan mengisinya dengan sup secukupnya. Dia menyesap kecil, dan menutup mulutnya dan muntah ke samping. Itu sangat manis sehingga Joanna Mo tidak bisa memakannya. Setelah mengangkat mie, Amanda Mu ragu-ragu lagi, apakah terlalu banyak? Dia berpikir tentang Ricky Mo membiarkan Magisu duduk di sebelahnya di jamuan makan. Saat ragu-ragu menghilang, dia berjalan ke meja Ricky Mo di depan wajahnya, dan membanting wajah di depannya dengan keras, dan berkata dengan serius, makan. Ricky Mo mendongak padanya tanpa bicara, mengambil sumpit dan mulai makan mie. Namun, begitu mie dimasukkan ke dalam mulutnya, dia mempertahankan postur makan mie dan berhenti di sana. Amanda Mu menarik kursi ke samping dan duduk, menopang dagunya dengan lengan, dan tersenyum lembut, apakah enak? Ricky Mo makan mie tanpa ekspresi, dan tampak seperti biasa, lezat. Amanda Mu membeku, benarkah? Yah, Ricky Mo sepertinya mengkonfirmasi kata-katanya sendiri. Dia menggigit besar dan menggigit besar. Tidak ada keengganan di wajahnya. Jika Amanda Mu telah mencobanya sebelumnya, dia curiga semangkuk mie Ricky Mo adalah normal. Dia memperhatikan wajah Ricky Mo tidak berubah, makan semua mie manis.
Ricky Mo bahkan kuah sup tidak tersisa. Amanda Mu memandang mangkuk yang kosong dan bertanya, apakah kamu menginginkannya lagi? Ricky Mo meletakkan sumpit ke bawah dan menggelengkan kepalanya, menolak untuk mengatakan, aku sudah kenyang. Amanda Mu berdiri dan mengambil mangkuk dan sumpit ke dapur. Dia mengulurkan tangan dan mencelupkan jari ke dalam mangkuk. Manis sekali. Amanda Mu pergi ke pintu dapur dan melihat ke ruang tamu, dan menemukan bahwa tidak ada seorang pun di aula. Dia keluar dan samar-samar mendengar suara air di kamar mandi. Dia berjalan dan mengetuk pintu kamar mandi, Ricky Mo. Apakah kamu di sana? Air di dalamnya lebih keras. Butuh beberapa saat bagi Ricky Mo untuk membuka pintu, wajahnya ternoda air dan wajahnya normal. Apa yang kamu membuka air untuk apa? Amanda Mu melihat ke belakang saat dia berbicara. Ricky Mo keluar dan membuka dan menutup pintu kamar mandi, pergi ke toilet. Dia tidak percaya bahwa Ricky Mo hanya untuk ke toilet. Siapa yang terus membuka keran di toilet? Apakah Ricky Mo mengembangkan hobi khusus ketika dia tidak mengetahuinya? Ricky Mo tidak menunggu Amanda Mu berbicara, dan berjalan ke ruang tamu. Amanda Mu mengawasinya berjalan beberapa langkah ke depan dan kemudian meraih dan menutupi bibirnya. Amanda Mu menyadari apa yang terjadi dan berjalan ke samping untuk menuangkan segelas air dan memberikan ke Ricky Mo. Ricky Mo menatapnya tanpa meraih gelas air. Keduanya saling menatap selama beberapa detik, dan Ricky Mo berkata perlahan, apakah kamu masih marah? Amanda Mu tidak langsung menjawab kata-katanya, tetapi mendorong gelas ke arahnya lagi, minumlah. Ricky Mo mengambil minuman dari gelas. Kamu pikir, dengan kamu makan semangkuk mie lalu bisa membuat amarahku reda? Nada suara Amanda Mu agak cemberut. Ricky Mo selalu membenci permen. Setelah makan semangkuk besar mie manis sebelumnya, dia berlari ke kamar mandi dan membuka keran air begitu keras, karena takut dia akan mendengarnya muntah. Mengagumi kemampuannya untuk makan tanpa mengubah ekspresi wajahnya, Amanda Mu sendiri tidak bisa makan itu. Kalau begitu aku bisa makan satu mangkuk lagi, Ricky Mo mengangkat bibirnya sedikit, atau, terserah kamu ingin aku makan sebanyak apa, selama kamu tidak marah lagi. Amanda Mu membeku di sana. Ternyata Ricky Mo tahu itu. Dia tahu bahwa Amanda Mu marah, jadi dia makan semangkuk mie sesuai dengan niat Amanda Mu, hanya untuk membuatnya tidak marah lagi. Orang terkadang seperti makhluk aneh. Ketika dia dan Ricky Mo menerima panggilan telepon, ingin tidak pernah melihat Ricky Mo lagi. Tapi sekarang, ketika dia sedikit menurunkan tubuhnya dan menunjukkan kelemahannya, dia tidak bisa tidak memaafkannya. Amanda Mu memikirkannya dan bertanya kepadanya, aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Ada apa? Ricky Mo mengungkapkan rasa hormat, seperti apapun yang ditanya Amanda Mu, dia akan langsung menjawab. Amanda Mu menatap matanya dan bertanya, kamu mencari Kenzo Li untuk apa? Hanya karena tidak tahu asal-usulnya, jadi terus menargetkannya. Ricky Mo tersenyum, dan nadanya sedikit suram, jangan bilang tentang tidak tahu asal-usulnya, cukup sebutkan dia dengan mulut kamu, dan aku punya cara untuk berurusan dengannya. Jadi, kamu menentang Kenzo Li, lebih banyak penyebabnya adalah karena prasangka kamu terhadapnya. Amanda Mu bertanya balik. Ricky Mo berdiri dan mendekati Amanda Mu, berkata satu persatu, itu bukan prasangka. Jangan menyebutkannya lagi, Amanda Mu tahu bahwa dia tidak bisa memberitahu Ricky Mo tentang Kenzo Li. Sudah mengatakan apa yang inginkan dikatakan, dan makan pun sudah dimakan, pergilah. Amanda Mu mengeluarkan perintah penggusuran. Ricky Mo mengulurkan tangannya dan menarik dasinya. Dia benar-benar tidak suka kehidupan seperti ini dengan Amanda Mu yang tidak bisa dibenarkan. Dia menurunkan matanya sedikit, merenung sejenak, lalu mendongak menatap Amanda Mu tiba-tiba, dan memanggil namanya dengan sangat serius. Amanda Mu. Apa? Menikahlah denganku. Ah. Amanda Mu berkedip dan bertanya, kamu katakan sekali lagi. Aku bilang, Ricky Mo mendatanginya, memegang kedua bahunya dengan kedua tangan, dan berkata dengan suara yang dalam, menikahlah denganku, menjadi istri Ricky Mo, dan bersikaplah adil bersama. Dia selalu merasa bahwa tidak ada yang tersisa untuk dilakukan, yang ternyata adalah masalah ini. Lebih dari sekali, Kenzo Li membantahnya dengan kejadian ini. Dia tidak terlalu peduli dengan akta nikah itu, pernikahan. Namun, ketika orang-orang ini mengingatkan di depannya lagi dan lagi, dia dan Amanda Mu bukan pasangan yang sah sekarang. Ini membuatnya sangat tidak bahagia. Dia ingin menghentikan mulut orang-orang itu dan menempatkan Amanda Mu dengan tegas. 515 semua orang ingin datang dan merebut kamu dariku. Jawabannya dengan cepat terlintas di kepala Amanda Mu. Namun,
Ketika jawaban muncul di bibirnya, dia tiba-tiba tidak bisa berbicara. Bukan waktu terbaik. Masih terlalu banyak hal yang belum terpecahkan, dan ahli yang menghipnotis Ricky Mo belum diketahui. Saat ini Ricky Mo hanya tahu tentang hal-hal itu di masa lalu, tetapi tidak merasakan empati untuk hal-hal yang terjadi kemudian. Meskipun dia juga memiliki perasaan untuknya, dia tidak sedalam perasaan Ricky Mo untuknya. Apakah orang yang menghipnotis kamu sudah ketemu? Amandamu mengganti topik pembicaraan, orang itu berinisiatif untuk menemukan Steffi Mo. Dia pasti tidak hanya ingin menghipnotis kamu, tetapi mungkin memiliki tujuan lain. Dia dapat mengubah topik pembicaraan, dan Ricky Mo tentu saja dapat mengabaikan kata-katanya. Ricky Mo meraih dan mengangkat dagunya, memaksanya untuk menatapnya, jawab aku. Aku akan membicarakan ini nanti, Amandamu menepis tangannya dan mundur selangkah. Ricky Mo memandang dengan ragu ke tangannya yang bola-balik, dan terdiam beberapa saat sebelum berbicara, mengapa harus membicarakannya nanti. Amandamu melunakkan nadanya dan membujuk Ricky Mo, masih terlalu banyak masalah yang tidak jelas. Urusan kita bisa dibicarakan nanti. Tapi Ricky Mo bahkan tidak bisa membuat kata-katanya masuk ke otak. Ricky Mo meraih tangannya dan menatap Amandamu dengan suara yang dalam, apa yang bisa lebih penting daripada membuat kita bersama. Ada, Amandamu menatapnya, ingatanmu sangat penting, kamu harus menemukan ingatan itu menjadi orang yang lengkap. Meskipun Ricky Mo juga normal sekarang, itu sama seperti sebelumnya, tetapi memori harus kembali. Ricky Mo tersenyum marah, Amandamu, kamu mengatakan bahwa aku bukan manusia sekarang. Dalam pandangannya, apa yang disebut alasan yang Amandamu katakan bukan alasan, tetapi dia tidak ingin menikah dengannya. Amandamu sedikit tidak berdaya tentang ini, Ricky Mo, kamu tidak bisa tenang, bisakah mendengarkan aku dengan tenang? Ricky Mo menyipitkan matanya sedikit dan suaranya lembut, jika aku tidak tenang dan tidak rasional sekarang, apa kamu pikir kamu masih bisa berdiri di sini sekarang? Dia jelas-jelas marah lagi, dan dia sangat marah. Karena Amandamu bisa melihat kemarahan menjulang di alisnya, dia jarang menunjukkan pandangan seperti itu di depannya. Amandamu menggigil, dan punggungnya kedinginan. Ricky Mo maju selangkah dan memandangnya ke bawah, karena kamu ingin memeriksa ahli hipnosis dengan sangat jelas, baiklah. Aku memberitahu kamu petunjuk bahwa ketika aku dan kamu pergi untuk menemukan Kenzo Li bersama, kamu telah dihipnotis olehnya. Dia menyebutkan ini tiba-tiba, dan Amandamu membeku sesaat sebelum menjawab dan berkata, waktu ketika kamu datang menemuinya untuk perawatan ketika kita keluar dari gunung. Setelah Ricky Mo mengatakan ini, Amandamu mengingatnya. Ricky Mo mengatakan bahwa dia ingin Kenzo Li membantunya sembuh, tetapi tekadnya terlalu kuat dan Kenzo Li tidak berhasil dalam hipnosis. Namun, pada saat itu dia sedang terhipnotis, jika Ricky Mo meraih tangannya. Amandamu terkejut, aku dihipnotis olehnya. Wanita bodoh. Ricky Mo mengulurkan tangan dan meremas wajahnya. Dimarahi oleh Ricky Mo, Amandamu sedang tidak berminat untuk peduli padanya. Otak Amandamu berputar cepat, dan dengan cepat mencerminkan makna yang dalam dari kata-kata Ricky Mo, kamu curiga bahwa Kenzo Li adalah ahli hipnosis pada saat itu. Ricky Mo sepertinya menemukan sesuatu yang menarik dan terus mencubit wajahnya. Amandamu menjentikkan tangannya, dan wajahnya tidak senang, Amandamu hanya bisa membiarkan dia mencubitnya. Bagaimana ini mungkin? Amandamu masih tidak percaya Kenzo Li akan menjadi hipnotis. Jika Kenzo Li adalah ahli hipnosis, mengapa dia membantu Steffi Mo menghipnotis kamu, dia tidak kekurangan uang. Amandamu memikirkannya dan berkata, tidak, bahkan jika Kenzo Li benar-benar menginginkan uang, maka dia tidak perlu membantu Steffi Mo sama sekali. Bukankah lebih menjanjikan untuk membantu kamu? Kamu adalah direktur perusahaan Mo, kamu barulah yang memiliki kekuatan terbesar. Dia menganalisis sebentar dan berkata, jadi aku merasa bahwa ide kamu tidak benar. Dia tidak kekurangan uang, tetapi ada sesuatu yang lebih penting daripada uang. Ricky Mo jelas memiliki sesuatu untuk dikatakan, dan matanya tertuju pada Amandamu. Lihat aku seperti itu untuk apa? Amandamu berkata dengan tak percaya, kamu tidak mungkin mengira, karena Kenzo Li jatuh cinta denganku, jadi dia menghipnotis kamu 3 tahun lalu. Ah! Ricky Mo mencibir, kemungkinan ini tidak bisa dikesampingkan. Di mata kamu, apakah kamu mengira aku adalah peri? Tidak peduli siapapun akan suka padaku. Dia dan Kenzo Li telah bersama begitu lama, dan mereka benar-benar tidak merasa bahwa Kenzo Li menyukainya dan memiliki hubungan intim dengannya. Karena itu, anggapan ini tidak berlaku. Kamu lebih suka mengangkat diri sendiri, melihat kamu sendiri yang bodoh, di mana itu seperti peri. Ricky Mo memandangnya dengan kritis dan menatapnya dengan tatapan jijik.
Amandamu hampir marah, dan Ricky Mo tiba-tiba menambahkan dengan santai, kecuali ada seseorang yang seleranya sama buruk denganku, mungkin bisa suka kamu seperti ini yang bodoh. Dia juga dengan sengaja meningkatkan nada suara di kata terakhir. Amandamu sangat marah sehingga dia ingin menggigitnya, tetapi Ricky Mo, seperti yang diharapkan, mengambil langkah mundur, meskipun kamu bukan peri, aku selalu merasa bahwa semua orang ingin datang dan merebut kamu dariku. Meskipun Ricky Mo sombong dan angkuh, tetapi dalam masalah perasaan dia sangat dalam. Dia jarang menunjukkan perasaannya, dan dia membuktikan padanya dengan tindakan. Juga jarang mengucapkan kata-kata seperti cinta. Amandamu tidak menanggapi sesaat, menatap mata berair, menatapnya tanpa berkedip. Ricky Mo menggerakkan hatinya dan menciumnya sambil memegangi wajahnya. Dibandingkan dengan ciuman sebelumnya, ciuman ini lembut dan rumit. Pada usia Amandamu, bukan usia untuk mendengarkan cinta dengan telinga, tetapi ketika mendengar Ricky Mo mengatakan sesuatu seperti ini, masih merasa emosional. Bukan kata cinta yang jelas semacam itu, tapi lebih menyentuh. Dalam keadaan terhanyut suasana, dia merasakan tangan Ricky Mo menggapai gaunnya. Piyamanya longgar, dan dia melesat masuk dengan mudah. Mo. Amandamu mengulurkan tangan untuk menghentikannya, dan suara rendah Ricky Mo terdengar di telinganya, dengan sedikit kebingungan, hanya sentuh sebentar. Gerakan tangan Amandamu menjadi agak lambat, tapi sepertinya dia menolak untuk merespons. Keduanya mencium dan menyatu jatuh di sofa. Ricky Mo melepaskan pakaiannya sambil menciumnya. Amandamu hanya punya satu piyama di tubuhnya. Bahkan jika Amandamu melangkah mundur dan dipaksa ke sudut sofa, dia masih tidak bisa menahan piyama di tubuhnya. Selanjutnya bab 516 menggali lubang untuk membuatnya melompat.